Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pihak Termul masih menjadikan ijazah sebagai isu utama. Sekarang mereka itu mencoba untuk mendiskreditkan RRT dengan berbagai macam cara. Ada dengan isu mereka itu ijazahnya palsu, ada dengan isu mereka itu tidak memiliki etika karena mendatangi kuburan ibundanya Jokowi. Ada yang memakai narasi mereka itu berebut uang hasil jualan buku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini upaya putus asa dari mereka supaya isu ijazah ini tetap naik. Dan permasalahan yang lebih penting daripada itu, sebagaimana sering saya singgung, itu tidak dibahas. Nah, tetapi kita melihat bahwa media mainstream sekarang sudah mulai menusuk ke dalam jantung permasalahan yang memang secara substansial itu adalah sebuah kriminal yang merugikan negara, bukan hanya oleh satu orang, tetapi oleh satu kelompok, yang mana kelompok itu diorkestrai oleh pionnya itu Pak Jokowi. Nah, saya ingin melihat dulu dalam sisi seperti ini ya, bahwa kemarin itu KPK mengatakan kepada Pak Mahfud MD secara publik begitu ya, tidak langsung, bahwa menantang begitu Pak Mahfud MD untuk melaporkan Pak Jokowi atau siapapun itu yang terlibat ke KPK. Nah, ini menjadi aneh bagi saya karena sebetulnya tugasnya KPK itu untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan seperti ini, dan yang terjadi di sini adalah pidana murni ya, potensinya di situ, bukan aduan. Ini kok Jokowi dibulak-balik ya, yang aduan jadi pidana murni, yang pidana murni jadi aduan begitu. Yang mana saya melihat sekarang dari ketidakjelasan kasus-kasus yang dibuka oleh KPK, ada kecurigaan bahwa KPK itu ternyata secara terang-terangan sekarang sudah mengaku sebagai termul begitu. Nah, kepolisian kita sudah tahu dari dulu kalau kepolisian, tapi sekarang sepertinya kepolisian juga sedang sedang bimbang itu ya, karena posisinya Kapolri Pak Listio Sigit itu sedang tidak menentu apakah masih akan loyal kepada Jokowi atau berbalik arah ke Prabowo ya. Itu karena memang ada nuansa politik di situ. Ala kulli hal ya, ini menjadi seru sampai kepolisian itu diserang oleh Termul juga, oleh pihak Jokowi juga, oleh relawan Jokowi itu diserang. Ya otomatis kalau memang dari pihak yang menuntut keadilan dari dulu tuh ya, kepolisian itu sudah dikritik begitu. Kemudian MK juga ya, ini diserang juga tuh. Sekarang mulai kita melihat setelah pamannya Gibran nggak ada. Ini menarik. Nah, cuman kita akan lihat beberapa video di sini. Akan kita lihat sekarang secara umum dulu ya, pandangan ini dari almarhum Rizal Romli. Kalau tidak salah beliau sudah wafat, sudah meninggal. Ini pandangannya masih relevan dengan keadaan sekarang begitu ya, keadaannya Pak Jokowi secara umum bagaimana, karena Jokowi ini memang berusaha untuk membuat dinasti itu yang nampak di permukaan, dan itu yang minimalnya saya rasakan begitu. Saya tidak menjadi juru bicara bagi siapapun. Banyak orang tutup mata lah, cuman wali kota biarin aja kita. Tidak menyangka bahwa akhirnya ini memang dipersiapkan, si Bobi mau jadi gubernur, si Kaisang mau jadi wali kota di Depok, satu lagi mau jadi wakil presiden. Oke, sebentar ya, Bobi itu siapa? Tolong tuliskan di komentar ya, siapanya Pak Jokowi begitu. Saya tidak tahu itu siapanya Pak Jokowi itu Bobi itu. Mereka mempermainkan Republik Indonesia ini, masalahnya sangat kompleks. Penduduknya 270 juta, dijadikan mainan, dijadikan eksperimen, ya kan? Anak-anak Jokowi yang abal-abal, ya, tidak punya leadership, tidak punya kecerdasan cukup, tidak punya track record. Memang dinasti, ya kan? Biasa. Oke, sebentar ya, itu kita setuju lah ya, yang dikatakan oleh beliau ini benar adanya.
Tapi Presiden Kennedy, bapaknya dulu kepengen salah satu anaknya jadi presiden. Anaknya yang pertama, si Ju, disuruh masuk Angkatan Udara, ikut Perang Dunia Kedua, ditembak di Selat Inggris. Anaknya yang kedua, si John, disuruh jadi Angkatan Laut. Kapal U-boatnya ditenggelamkan oleh Jepang di Pasifik. Sebulan di laut, iya kan? Jadi hero. Habis itu kemudian jadi anggota Congressman, DPR, ada tangga-tangga lah. Iya kan? Nah, ada yang bilang Gandhi, Indira Gandhi. Iya. Aduh, jangan asal ngomong aja deh, sejarah nggak ngerti. Bapaknya Gandhi, Nehru, itu elit India, lulusan Oxford. Iya kan? Indira Gandhi udah ikut bapaknya di dalam berbagai hal. Di sekolahin juga di sekolah Inggris, sekolah elit di Inggris. Si Indira Gandhi. Habis itu jadi anggota Kongres, jadi anggota DPR. Tahunan kemudian baru nongol sebagai Perdana pemimpin. Menteri. Termasuk Rajiv Gandhi dan lain Rajiv sebagainya. Gandhi dan sebagainya. Jadi dinasti itu dibuild dengan reputasi, dengan track record, bukan dadakan. Jokowi, lu bikin kerajaan itu dadakan dengan menggunakan kekuasaan negara, aparat negara, madat amat lu sama kekuasaan, madat amat lu sama uang. Padatnya candu ya. Itu taipan-taipan bermasalah mencoba menyogok kamu lewat anak-anak kamu, money laundering gitu. Masa kita mesti bukain ini semua? Mundur lebih baik daripada dipermalukan. Oke, nah itu yang bisa kita lihat ya dari 10 tahun plus sekarang begitu pemerintahannya Jokowi. Memang yang bersangkutan ini berusaha untuk membangun dinasti, dan mereka selalu memiliki dalil ya, selalu memiliki hujah. Argumennya itu bahwa selama dinasti itu dibangun di atas dasar demokrasi itu tidak apa-apa. Nah, yang mana yang dilakukan Jokowi itu lain. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang lain seperti dikatakan oleh almarhum tadi, mereka itu memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka supaya layak menjadi pemimpin, bukan merubah undang-undang supaya anak mereka masuk menjadi pemimpin begitu. Bahkan ada beberapa anaknya pemimpin itu yang sampai gugur di medan perang. Karena apa? Karena ingin bapaknya itu si anak memang memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itulah ya. Jadi sudah beda sekali penurunan kekuasaan dari ayah ke anak misalkan lewat demokrasi yang murni sebagaimana contoh yang disebutkan tadi Joe, kemudian anaknya Gandhi dan lain sebagainya, dengan Jokowi mah tadi ya gitu, madat amat lu sama kekuasaan begitu. Itu bedanya. Yang mana ini harus diusut, dan pengusutan itu sudah mulai terlihat sekarang dari kasusnya Wush. Nah, Wush itu kan di antara yang membukanya pertama itu bukan dari tuduhan kepada Pak Jokowi ya, tetapi memang kerugiannya Wush ini. Yang pertama kali membuka sampai viral itu kan Pak Purbaya tuh, yang tidak mau membayar pakai APBN. Kemudian dari situ orang-orang yang bermain politik tahu ini ada kode nih supaya mulai diangkat permasalahan ini. Kemudian berbicaralah beberapa orang, diantaranya Pak Mahfud MD dengan Pak Agus. Nah, Pak Mahfud MD ini ditantang sama KPK, seolah-olah KPK itu sudah menyatakan diri secara publik bahwa KPK ini memang anaknya Mulyono begitu ya, ternak Mulyono. Ya udah laporkan saja, padahal ini bukan masalah lapor melapor, ini adalah pidana murni kalaupun mau. Ini Pak Mahfud MD-nya ya. Akan kita saksikan nih. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan, karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kalau kita tahu itu datanya kurang kuat tuh, Prof. Dia bilang bahwasanya, terus Prof. Mahfud kan sebelumnya di podcast sempat nyinggung juga soal maksudnya bisa jadi ini jadi pertukaran juga nih di Laut Cina Selatan tersebut kan, dan itu dibantah sama Luhut terlalu jauh katanya. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Oke, sebentar. Itu tidak terlalu jauh. Itu membuka peluang. Itu terjadi. Kalau sudah terjadi ya sekarang baru kerugian duit. Nanti kalau sudah kerugiannya kedaulatan negara sudah terjadi, mau ngapain tuh Luhut tuh? Kalau masih hidup itu juga. Masih mau nego-nego begitu, restrukturisasi udah nggak bisa. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV.
bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Yonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa seperti Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio, yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, Nah, itu. panggil Antoni Budiawan, karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang Nah, ini itu. mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Nah, itu. Udah gitu. Udah nggak usah laporan begitu. Ini KPK sudah mendengar ada orang-orang yang terlibat langsung di situ membicarakan bahwa ini adalah keinginan khusus sang raja supaya punya kereta cepat ini. Kemudian kenapa harus dilaporkan? Ini tindak pidana murni. Yang mana KPK itu dibangun ad hoc memang untuk menyelesaikan korupsi. Ini ikan hiu begitu ya kalau sampai dapat. Cuman sekali lagi karena sikap KPK-nya seperti ini, tidak punya kekuatan, ya nggak punya taring, karena mungkin orang-orangnya masih orang-orang Jokowi di sana, karena yang mematikan KPK juga Jokowi. Jadi seperti ini keadaannya begitu. Udah laporin saja. Laporin saja. Terus kenapa memang kalau misalkan orang-orang ini tidak mau melapor begitu, KPK mau diem? Ya, terus buat apa ada KPK kalau begitu? Dan permasalahannya nanti ya kalau di dalam politik itu simpel, tidak bisa jujur-jujuran itu agak susah. Ini harus ada tekanan dari publik dulu, karena Pak Jokowi itu disinyalir ya yang bersangkutan ini memakai politik birokrasi, dalam pengertian bahwa Jokowi ini banyak sekali memegang rahasia-rahasia orang-orang yang pernah dipekerjakan oleh yang bersangkutan. Jadi nanti misalkan siapa nih kira-kiranya yang berani mengusik, makanya KPK ayo kalau berani laporin aja. Nah nanti kalau misalkan ada orangnya yang masuk melaporkan ke KPK, itu karakternya akan dibunuh, ya akan karakter assassination dulu, di situ dulu bermainnya. Itu yang kita baca. Makanya Pak Mahfud MD ini mengatakan apa yang menukilkan lah begitu yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio dan lain-lain. Nah sekarang ya kita akan melihat Termuls ini ya, relawan Jokowi, yang mana mereka itu sekarang jadi sering berkoordinasi, yang mana tadinya itu berjalan sendiri-sendiri ya, karena memang spotlightnya supaya sendiri-sendiri. Di dalam hal seperti itu biasa ya, memperebutkan spotlight itu. Tapi karena memang sudah melemah, akhirnya mereka mau tidak mau harus bersatu. Dan di dalam kebersatuan itu timbullah kelucuan-kelucuan. Nah, sebagaimana saya singgung tadi di awal bahwa Termul ini belum berani masuk ke dalam permasalahan WUS. Karena permasalahan WUS ini sekali lagi ini lebih sensitif daripada permasalahan ijazah palsu. Ya, karena kalau ijazah palsu permasalahannya tadi Jokowinya nyimpan, ya udah ini bakal jadi misteri terus ya, bahkan bisa sampai kiamat misteri terus. Kalau Jokowinya tidak mau menunjukkan, padahal Gibran menunjukkan tuh. Kalau WUS ini lain ya, dia adalah pidana korupsi luar biasa, yang bisa terjeratnya siapa? Presiden itu sendiri secara langsung. Beda dengan haji. Nah, perkara haji saja yang mana Jokowi itu bisa terlibat secara tidak langsung, KPK sampai sekarang belum berani memutuskan. Apalagi permasalahan WUS ini. Tetapi kalau tekanan dari publiknya besar dan banyak begitu, ini bisa shifting nih. Ya, Prabowo nanti akan melihat bahwa legitimasinya itu kuat, kemudian termul sudah tidak diperlukan lagi, dan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi pada pemerintahan tahun ketiga Pak Prabowo, Indonesia ini bisa berjalan dengan lebih kondusif, dan Gibran itu dengan sendirinya akan mundur kalau Jokowinya nggak ada itu, dengan sendirinya. Saya melihat nanti malah ini Pak Purbaya yang bisa naik menjadi wakil presiden. Nah, karena sekali lagi channel ini dibuat untuk kesehatan berpikir kita akan melihat logika compang-campingnya para termul ya, tatkala mereka itu memiliki logika hukum, karena memang sebagian dari mereka itu orang-orang terdidik. Jadi mereka itu memiliki logika hukum, tetapi logika hukum itu menjadi tumpul tatkala dipakai kepada Jokowi, tetapi sangat dipaksakan sekali tatkala ini masuk ke dalam kasus kasusnya RRT ya. Ini kita akan saksikan. Ini yang mengatakan itu staf ahli Kapolri katanya, Bapak siapa namanya tadi? Saya sudah melihat ini. Bapak Arianto Sutadi ya, ini yang mengatakan beliau memang pensiunan polisi, dan beliau memang memiliki logika hukum, tetapi
Ini tajam logika hukumnya hanya kepada RRT saja, tapi sangat tumpul kepada Jokowi. Akan kita saksikan saja langsung ya. Itulah contoh Pak, ya Bapak. Yang di lapangan itu nggak pure orang-orang yang pakai ini. Apalagi belum ngomong ahli tata negara. Yang orang tata negara so hebat itu dia hukumnya nol dalam pidana itu Pak. Ngomong seakan begini ke sana sini. Oke, itu yang dimaksud Pak Refli Harun mungkin ya. Ini konteksnya itu ingin memenjarakan Roy Suryo, tetapi landasan hukumnya lemah karena MK itu tidak melihat adanya potensi gesekan itu seperti apa. Jadi kalau itu potensi gesekannya online itu tidak dianggap oleh MK. Ini pengennya dianggap begitu mereka itu. Padahal dia namanya kan udah hebat gitu ya, dianut orang banyak. Tapi sayangnya yang kayak gitu tuh kalau menurut hemat saya yang harus mengonter ya para intelektual yang masih waras dong. Saya katakan yang masih waras saja lah. Gampang, soalnya sekarang susah kalau kita ngomong dengan orang yang nggak waras itu. Iya, yang nggak waras itu ada di pihak kalian itu. Gitu. Jadi sekarang memang kondisinya kayak gitu sekarang ini. Jadi post-truth itu tadi mungkin dari post-truth ya. Contoh lagi bahwa post-truth itu berbahaya dong. Sebentar, ini ngomongin post-truth melulu dari kemarin itu ya. Post-truth itu kita harus berbicara di dalam truth-nya dulu. Dalam permasalahan kasus ijazah ini, truth-nya itu adanya di Jokowi. Si pemegang itu, truth holder-nya itu Jokowi. Dia keluarkan, selesai perkara begitu. Lah ini tiba-tiba ya penelitian yang memang berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian membuat spekulasi di situ, itu disebut post-truth. Ya truth-nya belum keluar kok. Gimana mau disebut post-truth? Sok bingung ini mah ya. Ini makanya sekarang lihat ada nyontoin katanya profesor aja sampai gak percaya dengan pola pikir seperti ini nih. Profesor teman saya saja dia nggak percaya Pak Bapak dengan itu ijazahnya itu asli. Loh dari mana Prof nggak percaya? Fotonya beda. Coba seorang profesor tuh Pak menganalisis kayak gitu tuh dengan mudahnya ngomong gitu, profesor Pak. Ya itu wajar. Lebih bagus profesor itu mengatakan saya tidak percaya ijazah Jokowi asli karena fotonya berbeda daripada kamu begitu ya Bapak siapa tadi itu. Aduh saya tuh gampang lupa banget sama nama Pak Arianto ya. Daripada Anda Pak Arianto mengatakan ijazahnya Jokowi asli, apa landasannya? Makin sini makin banyak bukti Jokowi itu bukan urusan UGM diantaranya kemarin. Nih. Gini. Gini. Ya apa sih? Itu common sense. Foto berbeda ya ijazahnya palsu, selesai. Justru pemikiran profesor itu pemikiran simpel. Malah bukan profesor teman Anda saja, itu yang berada di pihaknya Pak Jokowi sekalipun. Bu Wening tuh, wakil rektornya UGM mengatakan tatkala ditanya bagaimana cara membuktikan ijazah seseorang itu asli atau palsu, beliau menjawab, tunjukkan begitu. Ya, lah ini ditunjukkannya sama Jokowi belum, kamu udah percaya. Padahal kalau kita membicarakan tentang pengetahuan empirik, semua klaim itu harus diterima dengan skeptis, kecuali apabila dia sudah dibuktikan sebaliknya. Jokowi lulusan UGM, skeptik dulu kita. Kecuali kita membuktikan, kecuali memang sudah bisa dibuktikan bahwa dia itu ijazahnya asli. Ini ijazahnya asli, bukan malah bikin alumnian kemudian diundang di disnatalis dan lain sebagainya. Itu adalah kebodohan di dalam berargumen. Waduh, itu begitulah kondisi yang di lapangan. Jadi menurut saya karena sudah umum yaitu post-truth itu tadi ya, karena kebohongan yang diinikan semua, truthnya yang dulu orang keluarin. yang tadinya netral, yang tadinya orang baik-baik aja pun bisa terpengaruh itu tadi, termasuk profesor yang tadi menganalisis mengenai kejadian Brimob, kemudian itu sangat marah betul di dalam hati. Tetapi ya gimana mau ngomong, yang mestinya ngomong gitu kan para intelektual yang lain dong yang mengoreksi kan, bukan saya kan. Itu contohnya Pak kalau itu. Mas Agung. Nah itu kemudian ke orang ini berpindah ya. Itu tadi sudah selesai. Memang konteksnya agak banyak. Silahkan lihat videonya di video asli sendiri kalau mau lebih lengkap. Nah sekarang kita berpindah nih ya kepada orang ini nih yang akan meneruskan apa yang dikatakan oleh Pak Rianto tadi. Iya ya Pak Rianto namanya. Kita teruskan apa yang mau dikatakan. Jadi konteksnya itu memang mereka ini ingin memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi ya mereka itu Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak dianggap itu membuat kerusuhan atau kegaduhan di masyarakat, tidak dianggap. Jadi mereka kesal begitu. Mas Agung, Pak Arianto, saya tambahkan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Arianto itu saya ngalamin sendiri. Jadi
Satu ketika melaporkan saudara Rocky Gerung, saudara Ibu Korni dengan Bang David Payung. Ada 3 kali Bang David ya. Kita waktu itu sama kawan ke Bareskrim ya. Kita laporkan dengan alasan tidak ada kejadian ya. Tidak ada kejadian, dampak implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan keputusan apabila kegaduhan di publik itu, media sosial itu tidak ada dampak implikasi di masyarakat. Saya sampai tanya ke penyidik, dampaknya seperti apa? Ya kalau si pernyataannya si Roy Suryo atau Gerung itu ada dampak di bawah dia, ada keributan, ada berantem, ada pecah pala atau mobilnya ada yang dipecahkan, baru bisa polisi masuk. Jadi memang menjadi dilematis buat penegak hukum kita. Tapi apakah iya kita harus melakukan itu dulu? Ada yang pecah pala, ada lagi yang pecah mobilnya untuk supaya mereka ketangkep. Kan kita Sebentar ya, itu polos sekali kamu itu ya, entah siapapun namanya lah, Termul itu polos sekali. Ini kejadian PWLS itu ya, udah ada sampai pecah kepala itu, dilaporin ke mana, kepolisian, dianggap nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena kepolisiannya sendiri bagian dari itu saya katakan lah udah ya. Jenderal-jenderal yang masih aktif itu masuk PWLS, jenderal-jenderal yang sudah pensiun itu masuk PWLS. Jadi kalau misalkan sekarang ya kamu mau melaporkan Roy Suryo hanya karena membuat kegaduhan secara online, itu nggak bakalan ditanggepin. PWLS aja udah dilapor-laporin dari dulu sampai sekarang nggak ada tanggapannya kok. Ya ini permasalahan politik. Kemudian kalau misalkan kamu mau membawa ini dengan kacamata hukum murni, harusnya yang dilaporkan itu Jokowi. Memang siapa yang bikin gaduh itu? Coba lihat permasalahannya. Bukan hanya permasalahan ijazah. Ijazah dikeluarkan. Ijazah dipersoalkan begitu. Jokowi tidak mau mengeluarkan. Ributlah. Padahal kalau Jokowi mengeluarkan selesai. Kemudian kalaupun misalkan dianggap ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang membuat kegaduhan karena menyoal ijazahnya Pak Jokowi, Jokowi ini masih akan disoal lagi, yaitu dari WUS. Ya, WUS kagak, KM 50. Jadi substansi permasalahannya itu ada, KM 50 ada substansi permasalahannya, WUS ada substansi permasalahannya, ijazah palsu juga ada substansi permasalahannya. Nah kalau dianggap orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang membuat kegaduhan, justru yang membuat kegaduhan itu Jokowinya itu sendiri karena sumbernya di situ. Jokowinya ditangkap, selesaikan semua, nggak ada kegaduhan. Begitu kalau mau pola pikirnya, jadi harus berhenti jadi Termul, jadi harus jadi anti Jokowi malah supaya tidak ada kegaduhan. Itu kalau mau hukum murni yang diambil. di posisi seperti itu sebagai warga negara. Fenomena ini terjadi di Lampung. Saya lihat waktu itu ada salah satu kepala desa yang memicu pernyataannya di media sosial, akhirnya timbul bakar-bebakar dan membunuh, ditangkap bisa penegak hukum, Prof. Artinya memang keputusan MK itu dampaknya sangat luar biasa. Ini negara. Sebentar, memang sampai-sampai mengeluarkan anak haram konstitusi itu si Gibran ya. Ini sampai nanti mengeluarkan ini adalah seperti itu lambang negara dan lain sebagainya begitu ya, simbol negara begitu, simbol kehormatan negara. Ya dia aja sendiri yang pelongo mau gimana. Keputusan MK itu luar biasa. Betul, ini luar biasa. Keputusan MK itu luar biasa sekali, sampai orang yang tidak punya kompetensi di dalam memimpin itu menjadi wakil presiden di Indonesia. Apakah kamu menggugat? Tidak. Itu ini jungkir balik pola pikirnya Termul sudah sampai separah ini. Hukum sendiri tidak bisa maju karena ada keputusan MK tersebut. Maka saya sih sependapat dengan Prof. Kita harus melakukan gugatan. Review ya. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apakah layak ini keputusan MK ini masih tetap dipertahankan? Kamu itu ya, tatkala dari kelompok yang mempermasalahkan keputusan MK di dalam meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, diem ya. Sekarang gara-gara kamu mempermasalahkan Roy Suryo, yang mana kalau melihat dari penegakan hukum bukan hanya Roy Suryo, kalau memang mau dianggap membuat kegaduhan di masyarakat tuh PWLS yang jelas-jelas tadi udah ada bocor kepala itu tidak dipersoalkan. Kalaupun mau persoalkan semuanya. Kalau memang yang kamu lakukan itu adalah untuk penegakan hukum,
Jadi begini, kalau kamu itu sudah mau cinta mati, mau bela mati Jokowi, udah jangan ngobrol-ngobrol hukum kayak gini. Ini akan menjadi pendidikan yang rusak untuk masyarakat. Akan menjadi pendidikan yang salah untuk masyarakat. Udah kamu mau bilang, begini saja. Bagi kami, Jokowi itu sudah tidak mungkin salah. Maka siapapun yang menghalangi harus dibasmi. Udah kayak PWLS aja begitu ya. Apa bahasa aja itu dulu itu mundur orang mundur sikat kalau nggak salah. Udah kayak gitu, gak usah sok-sok intelek lah. Ya ngomong judicial review aja belepotan. Atau bila perlu, hakim MK-nya kita laporkan bahwa dia mengambil keputusan yang menyebabkan kegaduhan publik yang berlarut di republik ini. Bukan hanya simbol negara. Nah itu kan siapa? Pamannya Wapres tuh yang ada sekarang. Itu yang bikin kegaduhan sedari awal. Hari ini yang terjadi saudara, ini saudara Wapres. Itu simbol negara, presiden, wapres. Sebelumnya Pak Jokowi. Ini mau sampai kapan republik ini? Ini yang digugatnya itu bukan wapres sebagai apa namanya, sebagai jabatan, bukan. Itu tidak melekat kok, ada waktunya. Si Gibrannya ini yang kita permasalahkan. Ya, udah nggak jelas tuh orang, pendidikannya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas begitu. Apa yang nggak jelas tuh orang? Nggak jelas, itu yang kita permasalahkan. Dan kalau misalkan dianggap itu adalah kritikan terhadap simbol negara, sejak kapan wakil presiden itu simbol negara? Nggak ada. Kita nggak bicara hari ini presidennya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nanti kepala negara berikutnya mau sampai kapan oknum atau seseorang yang melakukan hate speech seenak-enaknya kepada kepala negara atau mantan kepala negara, ini merusak. Nggak ada hate speech selama negara ini negara demokrasi. Ya hal-hal yang dilakukan oleh Rosyurya dan kawan-kawan itu terbuka begitu. Selama negara ini negara demokrasi. Rusak mental. Kamu yang merusak mental itu. Mental semua generasi muda kita ataupun generasi penerus bangsa ini. Merusak mental tuh orang-orang kayak si Oyowo, orang-orang kayak Diana siapa Murni, itu yang seperti itu. Jadi ngaca lah ya. Ini mungkin sudah cukup, tadi ada gangguan sedikit jadi saya harus mengkat dulu kemudian disambung videonya begitu ya. Ini sudah selesai mungkin sampai sini. Cukuplah untuk kita melihat dulu secara utuh begitu ya, bagaimana kejahatan Jokowi itu terhadap negara ini, dan itu sudah banyak dikatakan oleh para politisi senior dari yang masih ada sampai yang sudah wafat, dan kita ini sekarang sedang melihat perkara-perkara partikularnya, pelanggaran hukumnya dan lain sebagainya. Dan apabila ini tidak selesai, penegakan hukum di Indonesia itu akan semakin rumit. KPK sudah tersandra, kepolisian sekarang juga tersandra begitu. Terus siapa yang mau menegakkan hukum di Indonesia kalau semua ini tersandra? Ya agak susah. Jadi kita meminta mudah-mudahan Pak Prabowo ini ya tidak perlu terlalu banyak prestasi. Beliau itu cukup membersihkan Jokowi dan termul-termulnya itu sudah prestasi luar biasa untuk kemajuan berbangsa dan bernegara begitu. Saya kira sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati bangsa Indonesia dan mengampuni kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.